Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Ade Siti Haryanti SSMPD selaku dosen pengampu mata kuliah Literasi ICT dan Media Pembelajaran Bahasa Indonesia. Izinkan saya moderator dari kelompok 6 untuk memperkenalkan anggota kelompok 6 yang akan memaparkan materi pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada Dwi Anggraini, yang kedua ada Rachel Jessica Romaito, yang ketiga ada Zahra Nur Aulia, yang keempat ada Galeh Arya Buana, dan yang kelima ada saya sendiri Sri Humairah Tul Karomah. Baik, tanpa membuang waktu lagi, dipersilakan untuk kelompok 6 memaparkan materinya. Oleh rekan-rekan saya, silakan. Hakikat ICT dalam pembelajaran. ICT merupakan media atau alat bantu yang digunakan untuk menyeimbangi kemajuan teknologi. Dengan memanfaatkan ICT, kita dapat meningkatkan kualitas pendidikan agar setara dengan standar internasional yang lebih maju. Saat ini, banyak proses pembelajaran yang menggunakan ICT yang membuat pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. ICT menciptakan pengalaman pembelajaran yang interaktif dan menarik. Melalui penggunaan alat seperti video, simulasi, dan aplikasi pembelajaran yang meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Lalu secara keseluruhan, integrasi ICT dalam pendidikan tidak hanya meningkatkan kualitas pembelajaran, tetapi juga mempersiapkan siswa dengan keterampilan digital yang diperlukan untuk menghadapi tantangan di dunia kerja yang terus berkembang. Terdapat beberapa prinsip umum dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran, yaitu pertama ada penggunaan ICT harus bersifat efektif dan efisien, di mana teknologi ini harus memberikan manfaat nyata dalam proses belajar, seperti kemudahan, akses informasi, penghematan waktu, dan biaya. Jenis-jenis ICT dalam pembelajaran yang pertama, multimedia interaktif, yang kedua e-learning dan LMS, Learning Management System, yang ketiga aplikasi dan platform, yang keempat virtual reality dan augmented reality dalam pendidikan. Pengembangan konten pembelajaran berbasis ICT. Pengembangan konten pembelajaran berbasis ICT adalah proses kompleks yang melibatkan desain interaksional, multimedia, platform learning, interaksivitas, aksesibilitas, kolaborasi, evaluasi, dan pembaruan konten. Desain interaksional menetapkan tujuan, metode, dan evaluasi. Multimedia dan platform learning meningkatkan pemahaman serta interaksi. Interaksivitas, aksesibilitas, dan kolaborasi mendorong keterlibatan siswa. Evaluasi dan umpan balik memastikan perbaikan, sementara perbaruan konten menjaga relevansi. ICT menciptakan pembelajaran fleksibel, interaktif, dan efektif di era digital. Selanjutnya ada bentuk penggunaan ICT dalam pengembangan konten pembelajaran. Yang pertama ada platform e-learning seperti Moodle, Google Classroom, dan Edmodo untuk manajemen kelas digital. Kemudian yang kedua ada multimedia interaktif, video, animasi, simulasi, dan infografis untuk visualisasi konsep. Dan yang ketiga ada aplikasi pembelajaran seperti Code, Quizzes, atau quiz interaktif, Canva, dan Photon seperti presentasi kreatif. Dan yang keempat ada AI dalam pembelajaran seperti chatbot edukasi dan sistem rekomendasi materi. Dan yang kelima ada VR dan AR, simulasi virtual untuk pengalaman belajar imersif. Kemudian ada peran ICT dalam pengembangan konten pembelajaran. ICT berperan penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menyediakan materi yang lebih interaktif, fleksibel, dan mudah diakses. Teknologi ini memungkinkan penggunaan multimedia seperti teks, gambar, video, dan audio untuk memperjelas konsep, mendukung platform e-learning untuk manajemen kelas, serta menyediakan alat interaktif seperti kuis dan simulasi. Selain itu, ICT mendukung kolaborasi antara pendidik dan peserta didik melalui forum diskusi dan video conference. Dengan pemanfaatan yang tepat, ICT dapat membuat pembelajaran lebih efektif, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan era digital. Manfaat dan tantangan ICT dalam pembelajaran.
Manfaat ICT yang pertama yaitu sebagai media atau alat bantu pendidikan, yaitu hanya sebagai untuk pelengkap dan untuk memperjelas uraian-uraian yang disampaikan. Yang kedua yaitu sebagai sumber informasi atau mencari informasi. Yang ketiga yaitu sebagai sistem pembelajaran. Selanjutnya yaitu tantangan ICT. Yang pertama, keterbatasan infrastruktur yaitu akses internet dan perangkat yang tidak merata, terutama di daerah terpencil. Yang kedua, keterampilan guru. Kurangnya pelatihan bagi guru dalam penggunaan teknologi. Yang ketiga, kesenjangan digital, yaitu perbedaan akses teknologi antara siswa dari latar belakang ekonomi yang berbeda. Yang keempat, keamanan dan privasi. Perlunya perlindungan data siswa dan keamanan jaringan. Yang kelima yaitu perubahan budaya dan mindset, yaitu dukungan dari semua pihak untuk mengadopsi teknologi dalam pembelajaran. Baik, karena materi telah dipaparkan oleh anggota kelompok 6, selanjutnya saya di sini akan membacakan kesimpulan dari materi yang telah dibawakan, yakni integrasi teknologi informasi dan komunikasi atau ICT dalam pembelajaran memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di era digital. ICT tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu, tetapi juga sebagai sumber informasi dan sistem pembelajaran yang dapat menciptakan pengalaman belajar yang interaktif, menarik, dan fleksibel. Dengan memanfaatkan berbagai jenis ICT ini, seperti multimedia, interaktif, e-learning, aplikasi, serta teknologi virtual, reality, dan augmented reality, proses pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan gaya belajar siswa. Namun tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, kurangnya keterampilan guru, kesenjangan digital, serta isu keamanan dan privasi harus diatasi agar integrasi ICT dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Demikian pemaparan materi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.